Fa kaifa idza. Di sini ada huruf ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Seperti itu. Huruf mim tanda sukun itu seperti ini. Huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya ketika membaca Al-Quran tidak percaya diri? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang belum lancar, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Pada intinya, jika kita ingin segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian ingin baik bacaan Al-Quran kita, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid Al-Quran dan juga memahaminya. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu saudara semuanya, bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk membantu, untuk melatih supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk produk Al-Quran ini ya, dapat dibeli melalui video ini, karena sudah kami sematkan produknya dalam video yang kami buat ini. Kami ini menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori, sama sekali kami tidak di-endorse. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Quran ini ya. Dan kami lihat di dalamnya itu ya, di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya yang sesuai dengan pengucapan kita seperti itu. Jadi ini kami pikir sangat bisa membantu sekali untuk mempercepat Bapak dan Ibu saudara semuanya agar lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi nanti bisa dibaca dulu untuk tulisan Arabnya. Begitu nanti misalkan Bapak dan Ibu ketika membaca tulisan Arabnya itu agak sedikit kebingungan, ya, sehingganya belum lancar begitu kan, kebingungan, maka baca tulisan Latin yang ada di bawah tulisan Arabnya begitu. Maka dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, insya Allah akan semakin mempercepat agar kita bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-25. Namun pada surah Ali Imran ayat yang ke-25 ini akan kita bagi juga menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan itu dapat langsung bisa dipahami dengan mudah ilmu tajwidnya, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Jadi kita belajarnya itu bertahap saja ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Yang terpenting semoga tajwidnya itu bisa langsung dipahami dengan mudah seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-25 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini.
Dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini ya, maka bacalah juga secara full Surah Ali Imran ayat yang ke-25 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fakaifa idza. Di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati atau huruf sakinah. Nah, itu maksudnya sama saja. Tandanya seperti ini. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ya, harful lin itu ada dua. Nah, perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, di kotak nomor 2 sudah diperhatikan ya itu ya bentuk formasinya itu. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya, ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada ini. Ada harokat fathah. Baris satu miring di atas huruf ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kalau sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita. Ini huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun mana? Sebelah kanan ya sukun mana? Sebelah kanan kita mana? Berarti ini kan. Nah, yang ke arah sini kan sebelah kanan. Nah, maka kalau ada huruf ya sukun sebelumnya atau sebelah kanan ya sukun ada ini, ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Maka kita baca lunak ya, kita baca lembut. Fa kaifa idza, fa kaifa idza. Jangan dikejut-kejut, jangan dibaca fakai, nah, di kejut-kejut begitu jangan ya, dilunakkan. Fa kaifa idza, nah, seperti itu. Kemudian za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Mad tabi'i itu kalau dalam penulisan kaedah bahasa Indonesia ditulis dengan A tuh, THA bukan THO. Kalau di gambar tuh THO dah. Nah, itu kami buat sesuai dengan pengucapan begitu, bukan sesuai dengan kaedahnya, bukan sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia penulisan Latinnya tuh. Nah, itu mad tabi'i. Kalau penulisannya mad tabi'i dia begitu, tapi bacanya mad tabi'i. Perhatikan rumus mad asli atau mad tabi'i. Di situ ada rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang.
Jadi kalau ditanya orang huruf mad itu ada berapa, maka jawabannya huruf mad ada 3. Seperti yang telah kami sebutkan tadi, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah itu huruf-huruf mad. Kemudian nanti huruf-huruf mad itu di dalam Al-Quran nanti bisa ditulis seperti dalam bentuk yang warna biru itu. Bentuknya bukan warnanya. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sama kayak dha ini ya. Dha ini dibaca panjang. Nah kalau ini perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam pada media gambar itu dapat kita lihat di situ ya. Ada alif. Sebelum alif ya, atau sebelah kanan alif ada harokat fathah kan, baris satu di atas tuh miring tuh harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan. Nah titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Seperti itu. Nah, sama kayak gini. Ini ada alif. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita perhatikan, kalau bertemu dengan alif, sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih, baris satu di atas huruf harokat fathah. Atau ada alif, sebelah kanan alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya dha kita baca panjang, karena ada alif, sebelumnya nih ada harokat fathah. Dha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Idza jama'nahum. Di sini ada huruf nun dibaca panjang. Kenapa kok huruf nun dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ingatkan kembali ya. Rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran, ya, bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah berdiri. Nah, berbentuk alif kecil seperti ini. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini kan. Ini harokat fathah nih. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah tuh bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini ya. Maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang sesuai dengan rumus 3. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jama'nahum. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun itu seperti ini, huruf sukun atau huruf mati. Mim sukun setelahnya di sini huruf lam, atau mim sukun itu bertemu dengan huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Jadi dengan kita menguasai media gambar di samping itu, maka kita sudah dapat mengetahui secara keseluruhan tentang hukum mim sukun atau hukum mim mati. Kami jelaskan secara keseluruhan supaya tidak bertele-tele dalam belajarnya ya, supaya langsung ringkas dan mudah seperti itu. Yang nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2, ada mim sukun setelahnya huruf mim. Jadi mim sukunnya itu bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Nah, perhatikan yang nomor 3. Yang nomor 3 di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, baca itu keterangan yang di bawah itu. Jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, seperti itu. Ini mim sukun. Setelahnya di sini huruf lam.
Mim sokonnya itu bertemunya dengan huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Huruf lam ini, maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Jadi mim sokon itu bertemu dengan huruf apapun kecuali mim dan ba, maka semuanya namanya izhar syafawi hukumnya. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Hum liyau langsung begitu ya. Jangan dibaca hum dipanjangkan begitu, jangan salah. Maka baca pendek saja. Hum liyaumillah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya ada ini harokat fathah nih, baris 1 miring di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Liyaumillah. Di sini tanwin setelahnya huruf lam, atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, nah ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Nomor 2 baris 2 tapi di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, di mana ada huruf nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Baca Al-Quran kita, oh di sini ada nun sukun, oh di sini ada tanwin, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh seperti ini. Tanwin setelahnya huruf lam. Nah huruf lam ini yang harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Bunyi tanwinnya ini masuk ke huruf lam, melebur ke huruf lam, sehingga ini kita baca liyaumillah, milla. Jangan dibaca liyauminlah, minlah, jangan salah, tapi milla. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, la gunnah. Maka karena tidak digunnahkan, maka dibaca pendek saja liyaumillah. Jangan dibaca mil, ditahan begitu, jangan salah. Pendek saja milla, seperti itu. La dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. La dibaca panjang. Pada dasarnya ini sama dengan yang di atas tadi itu penjelasannya. Cuman di sini kan dia alifnya tuh disambung nih. Ini alif nih, yang menyamping nih alif. Ini alifnya. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. La raiba fih. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau harokat dhammah. Huruf ra yang memiliki harokat fathah atau huruf ra yang memiliki harokat dhammah, maka dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingga pangkal lidah kita, pangkal lisan itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kita tebalkan huruf ra-nya. Liyaumil la raiba fih. Raiba fih. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah nih.
Di atas ini tadi huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Supaya kita langsung bisa latihan, langsung bisa ngeh gitu ya. Bisa paham, bisa sadar, oh ini hukumnya ini, oh ini ya namanya, kayak gitu. Tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudut di atas sudah kami tampilkan, sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan seperti itu. Langsung latihan kita. Ini namanya adalah apa? Huruf lin, karena ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Maka kita baca lunak lembut. Raiba fi dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad arid begitu? Kok bisa menjadi mad arid li sukun? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam pada media gambar di samping dapat kita lihat di situ ya. Ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh baris 1 miring di bawah titik-titik tuh. Nah, sedangkan titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi hurufnya bebas. Yang terpenting ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Seperti itu cara membaca media gambarnya itu. Contoh dalam bacaan seperti ini. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran ya, baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Ini tanda sukun, ya sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga fi kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan. Di sini untuk di sini yang kita temui huruf H. Fi ditambah huruf H yang kita matikan, yang kita sukunkan dibaca fi. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat, boleh dibaca dengan panjang 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu begini. Setiap kita membaca Al-Quran itu kita harus memilih. Jika mad arid li sukun kita baca panjangnya 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukun saat kita membaca Al-Quran yang kita temui itu kita panjangkan semuanya 4 harokat. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh beda antara atas dan bawah, tidak boleh. Harus konsisten, harus sama seperti itu panjangnya. Huruf yang kita sukunkan huruf H. Ini kalau kita berwakaf di huruf H kita baca fi. Jangan dibaca fihi, jangan. Tapi huruf H kita sukunkan. Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Quran, kita itu berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran. Berwakaf nih di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca fi. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utama, yang lebih diutamakan itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, seperti itu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para ustadz dan ustazah ya, guru ngaji lainnya yang juga mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal yang mungkin kurang pas dari yang kami sampaikan, atau misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, misalnya kalau mungkin ada yang kurang pas gitu misalnya ya, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah.
agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Kami mengajak, mari sama-sama kita berdakwah di sosial media. Kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Quran agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.